Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrillah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam mari kita panjatkan dan curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh suku bunga bank sentral terhadap perekonomian suatu negara, yaitu salah satunya perekonomian negara Indonesia. Oke, Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang suku bunga. Apa itu suku bunga? Apa itu definisi suku bunga? Oke, suku bunga yang berbagi dua macam yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah nilai yang bayar oleh debitur dan diterima oleh kreditur dalam bentuk ganti rugi tahunan yang didapatkan atas persentase nominal yang dipinjam oleh debitur. Kita contoh, jika Tuan Zaid meminjam $100 dari Tuan Umar dengan suku bunga 7%, maka per tahunnya Tuan Zaid harus membayar $7 sebagai imbalan kepada Tuan Umar sampai dengan pelunasan utang tersebut. Kedua, sedangkan suku bunga real adalah suku bunga nominal yang disesuaikan untuk memisah efek inflasi terhadap daya beli uang. Kita akan lanjut ke terhadap apa sih itu suku bunga pengaruh suku bunga bank sentral. Oke. Jadi perkembangan perekonomian suatu negara tentunya tidak lepas dari peranan bank sentral sebagai pihak yang menjaga stabilitas harga, penyaluran kredit dan investasi. Bank sentral memainkan peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Tentunya dalam menjalankan tugasnya, bank sentral memiliki beberapa alat pengendalian. Salah satunya adalah pengaturan suku bunga kebijakan. Menurut Mukhlis, BI rate merupakan tingkat bunga yang dijadikan acuan bagi bank-bank di Indonesia dalam penentuan tingkat bunganya. Jika tingkat BI rate dinaikkan, maka bank-bank lainnya juga akan terdorong untuk menaikkan suku bunganya. Begitu juga sebaliknya, umumnya Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan ini sebagai instrumen untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan tujuan akhir, yaitu mencapai target inflasi. Jika perekonomian dalam keadaan lesu, maka Bank Indonesia akan menggunakan kebijakan ekspansif, di mana Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga kebijakan dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan investasi, meningkatkan kegiatan konsumsi. Sebaliknya, jika Bank Indonesia melihat perekonomian Indonesia mengalami overcapacity, yaitu mengakibatkan terjadinya inflasi, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan kontraktif, di mana Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga BI rate dengan harapan masyarakat akan lebih minat menabung untuk mereka di bank agar meredam inflasi yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu selain kedua fungsi di atas, tingkat suku bunga bank sentral juga akan mempengaruhi makroekonomi negara, antaranya nilai tukar dan arus modal, di mana menurut Mankyo ayat 2013, selain mempengaruhi tabungan nasional dan investasi domestik, tingkat suku bunga real di sebuah negara mempengaruhi arus keluar modal neto negara tersebut. Bayangkan jika ada dua pasar modal, satu negara Singapura dan satu di Hong Kong. Ketika suku bunganya real Singapura naik, warga Singapura akan menjadi lebih menarik untuk mengambil aset Singapura dibandingkan aset Hong Kong. Sebaliknya, jika suku bunga real Hong Kong yang mengalami kenaikan, aset Singapura
akan menjadi kurang menarik dibandingkan dengan aset Hong Kong. Hal ini dapat menyebabkan naiknya arus modal keluar Singapura. Ternyata hal ini juga akan mempengaruhi permintaan valuta asing antar negara. Oke. Berdasarkan teori penguraian para ahli kembali, maka kita menarik kesimpulan bahwa BI Rate merupakan sebuah instrumen kebijakan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas dan stimulus perekonomian Indonesia, antara lain dengan kebijakan ekspansif dan kontraktif. BI Rate dapat membantu perekonomian dalam mencapai target inflasi, mendorong kegiatan investasi, stabilitas nilai tukar uang, dan juga mengatur arus modal keluar dan masuk suatu negara. Oke, sekian dari saya.